warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok akan menerangkan tentang sewa guna usaha atau leasing yang beranggotakan pertama Vincent Agung yang NPM 044, 2 Indra Davin 060, dan berikutnya adalah Wahyu Elisabila 063. Pengertian leasing. Leasing adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunanya diserahkan pada suatu perusahaan melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Leasing atau sewa guna usaha adalah kontrak yang menetapkan syarat-syarat pengalihan harta atau aktiva kepada leasing oleh pemiliknya, yaitu lessor. Jenis leasing. Kegiatan sewa guna usaha atau leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial leasing, dan kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operasi leasing. Financial leasing atau financial leasing adalah kegiatan sewa guna di mana leasing atau nasabah pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operasi leasing tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan bangunan. Penggolongan jenis barang modal ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi leasing. Kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi ditetapkan sebagai kegiatan lembaga keuangan lainnya. Operasi leasing. Operasi leasing adalah kegiatan sewa guna di mana leasing atau nasabah pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Yang kedua, perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi leasing. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing. Yang pertama, lessor adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha leasing dengan menyediakan berbagai macam barang modal, perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha atau lessor dapat melakukan kegiatan sewa guna usaha setelah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Perusahaan leasing tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang. Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada leasing yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya List adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. List dilarang menyewa guna usahakan kembali barang modal yang disewa guna usaha kepada pihak lain. Yang berikut adalah asuransi. Asuransi adalah perusahaan yang
akan menanggung antara lessor dan lease. Dalam hal ini, lease dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan. Baik, yang berikut adalah pelaksanaan hak opsi pada saat berakhirnya masa sewa guna usaha dengan hak opsi. Lease dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama pada pemula masa sewa guna usaha. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai P sisa barang modal yang disewa guna usaha. Dalam hal lease menggunakan opsi membeli, maka dasar penyusutan adalah nilai sisa barang modal. Leasee dapat juga memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Jika leasee memiliki untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa guna usahakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa guna usaha. Yang berikut adalah pencatatan transaksi leasing pada perusahaan sewa guna usaha. Contoh, pada tanggal 1 Januari tahun 2000, PT Zodiac menyewakan sebuah gedung untuk masa 10 tahun. Pembayaran sewa tiap 1 Januari dengan ketentuan 5 tahun pertama masing-masing sebesar 24 juta dan 5 tahun terakhir masing-masing 20 juta. Sewa dibayar di muka dan dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Biaya komisi, biaya layanan hukum, dan biaya langsung lainnya sebesar 10 juta dibayar oleh PT Zodiac. Harga perolehan gedung sebesar 360 juta. Usia ekonomis 25 tahun tanpa nilai residu. Gedung yang bersangkutan disusutkan dengan metode garis lurus. Sementara biaya langsung pertama amortisasi selama 10 tahun. Masa sewa yang dari 75% dari taksiran usia ekonomis aktiva sewa guna usaha. Sewa guna di atas tidak memenuhi kriteria untuk diperlakukan sebagai finance leasing di atas sebagai berikut. Yang pertama, mencatat biaya langsung pertama untuk gedung yang disewa gunakan. Pada tanggal 1 Januari, biaya langsung pertama yang ditanggungkan sebesar 10 juta. Kas sebesar 10 juta. Yang kedua, mencatat penerimaan sewa untuk tahun pertama yaitu tahun 2000. Pada tanggal 1 Januari, kas sebesar 24 juta. Sewa diterima di muka sebesar 2 juta. Pendapatan sewa guna sebesar 22 juta. Pendapatan sewa dicatat menurut metode garis lurus, sehingga pendapatan sewa tiap bulan dihitung sebagai berikut. 5 dikali 24 juta ditambah 5 dikali 20 juta sama dengan 22 juta.
Kelebihan yang diterima dari jumlah di atas yaitu sebesar 2 juta. Dicatat kredit pada akun sewa diterima di muka. Yang berikut mencatat beban penyusutan gedung yang disewa guna usahakan dan amortisasi biaya langsung pertama. Pada 31 Desember, beban penyusutan gedung disewakan sebesar 14.400.000. Akun penyusutan gedung yang disewakan sebesar 14.400.000. Penyusutan gedung sebesar 360 juta dibagi 25. Pada tanggal 31 Desember, beban amortisasi biaya langsung pertama sebesar 1 juta, biaya langsung pertama yang ditangguhkan sebesar 1 juta. Amortisasi biaya langsung pertama sebesar 10 juta dibagi 10. Jurnal yang terakhir di atas akan dibuat pada setiap akhir tahun sampai dengan akhir tahun ke-10, sehingga pada akhir masa sewa, akun biaya langsung pertama yang ditangguhkan tidak mempunyai saldo. Yang berikut adalah mencatat penerimaan sewa untuk tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10. Penerimaan sewa untuk tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10 masing-masing dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, kas sebesar 20 juta, sewa diterima di muka sebesar 2 juta, pendapatan sewa sebesar 22 juta. Dengan pos jurnal di atas, pada akhir masa sewa akun sewa diterima di muka akan menunjukkan saldo 0 atau tidak bersaldo. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.